Ketika Satoshi dan teman-temannya melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya, Yurika menanyakan kapan kira-kira mereka akan sampai ke kota tersebut, yang mana mereka akan segera tiba di sana sehabis melewati hutan ini. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara teriakan, dan segera berlari untuk mengeceknya. Berlari menuju ke sumber suara tersebut, mereka melihat Snubbull yang sedang ditarik-tarik oleh Hawlucha. Menyadari Pokemon itu dalam keadaan terancam, maka Satoshi memerintahkan Pikachu Thunderbolt, yang sayangnya meleset, di mana Galet yang saat itu sedang berlari ke lokasi kejadian, menghindari serangannya juga. Namun saat Galet mendarat, kakinya terluka, menyebabkan Pokemon itu tersungkur jatuh. Seketika Snubbull menjadi marah, dan mulai menyerang Satoshi dengan Thunder Fang, sehingga Satoshi pun roboh. Ketika mereka mempertanyakan mengapa Snubbull itu justru marah saat ditolong, lampu sorot tiba-tiba menyala, memperlihatkan panggung pertunjukan. Seorang pria kemudian berteriak ke arah Satoshi dan teman-temannya, meminta mereka untuk jangan mengganggu latihannya. Setibanya di Pokemon Center, pria itu memperkenalkan dirinya adalah Cal, seorang sutradara yang sedang menjalani latihan untuk pertunjukan drama. Satoshi dan kawan-kawan kemudian meminta maaf atas apa yang mereka lakukan tadi, yang menyebabkan Galet kini terluka karena kesalahpahaman mereka. Namun Cal sama sekali tidak mempermasalahkannya, sambil menjelaskan bahwa drama yang mereka mainkan tadi adalah pertunjukan Super Pokemon Battle, hiburan yang melibatkan perpaduan akting dan pertarungan Pokemon. Drama ini menceritakan tentang Pokemon baik yang mencoba memberantas kejahatan. Beberapa saat kemudian, Suster Joy datang dengan membawa Galet yang kakinya dibalut perban, memberitahukan bahwa perlu 2-3 hari agar Galet itu bisa pulih sepenuhnya. Namun Cal dengan sedih mengatakan bahwa pertunjukannya akan dilaksanakan besok, dan dia terpaksa harus membatalkan pertunjukannya itu. Satoshi menjadi semakin bersalah atas apa yang dilakukannya tadi. Yurika kemudian menyarankan untuk menggunakan Pokemon lain guna menggantikan Galet yang sakit tersebut. Dan yang paling cocok memerankan tokoh tersebut adalah Hawlucha Satoshi. Seketika Cal menjadi bersemangat lagi, dan berlari pulang menulis naskah untuk pertunjukan besok. Setelahnya latihan pun dimulai, di mana Satoshi langsung mengeluarkan Hawlucha miliknya, menjelaskan bahwa hari ini mereka akan latihan berakting. Cal kemudian menjelaskan alur ceritanya, di mana Hawlucha akan bertarung melawan Dark Hawlucha, demi menyelamatkan Snubbull. Meskipun pada awalnya Dark Hawlucha mengendalikan jalannya pertarungan, namun pada akhirnya Hawlucha dapat mengalahkan musuhnya. Kedua Pokemon pun memulai pertarungan, di mana Cal menyuruh Dark Hawlucha untuk membanting Hawlucha. Namun Hawlucha malah lepas dari cengkramannya. Teman-temannya kemudian memperingatkan bahwa ini hanyalah akting, dan Hawlucha harus mengikuti arahan dari sutradara. Setelahnya Hawlucha pun mengikuti arahan yang diberikan, dan berhasil menjatuhkan musuhnya, meskipun Satoshi merasa kecewa dengan performa Pokemonnya. Dikarenakan Hawlucha terus melakukan kesalahan, maka adegan itu harus diulang lagi dari awal. Cal menjelaskan bahwa Dark Hawlucha berhasil melemparkan Hawlucha ke dinding, melayangkan karate chop yang mengenai telak Hawlucha. Namun saat adegan pertarungan menjadi semakin intens, Hawlucha kini mulai bertengkar. Satoshi dan kawan-kawan segera naik ke atas panggung untuk menghentikan pertengkaran itu. Dikarenakan mereka terus saja bertengkar, maka latihan pun dihentikan untuk sementara waktu. Sementara itu, tim Rocket sedang mengawasi dari kejauhan, berencana untuk menangkap Pokemon yang terlibat dalam pertunjukan drama itu. Pada saat itu, Hawlucha berdiri di depan jembatan sambil merenungkan perbuatannya. Satoshi dan kawan-kawan lalu datang menghampirinya, mendorongnya untuk mulai berlatih lagi. Sesaat setelahnya mereka mendengar suara, yang berasal dari Dark Hawlucha yang sedang berlatih terjun dari atas pohon. Cal kemudian mengungkapkan bahwa Dark Hawlucha dulunya pernah menjadi juara turnamen Pokemon tipe petarung. Namun semenjak mengalami cedera di salah satu pertarungannya, Dark Hawlucha memutuskan untuk berhenti bertarung, dan tidak pernah mengikuti turnamen lagi. Dari sini Cal pun membuat Super Pokemon Battle, yang tidak terlalu menuntut kekuatan fisik, dan Dark Hawlucha bisa bertarung tanpa perlu khawatir terluka lagi. Menjelang malam harinya, Satoshi mengadakan latihan bersama Hawlucha, di mana Dark Hawlucha mengamati latihan mereka secara diam-diam, menyadari bahwa Hawlucha kini berlatih dengan sungguh-sungguh. Keesokan harinya, pertunjukan Super Pokemon Battle akan segera dimulai.
Ketika teman-temannya mengkhawatirkan keadaan Hawlucha, Satoshi yakin Pokemonnya itu bisa mengatasi masalah ini. Tim Rocket yang menyamar berada di antara penonton, di mana Musashi yang tidak mampu menahan godaan panggung, memutuskan untuk naik ke atas panggung tersebut. Pertunjukan itu pun dimulai dengan penampilan Tim Rocket. Carl yang marah kemudian menanyakan apa yang mereka lakukan di atas panggungnya, yang direspon Tim Rocket dengan membongkar penyamaran mereka. Satoshi dan kawan-kawan bergegas untuk menghadapi Tim Rocket, yang memerintahkan Inkai dan Pumpkabu untuk menyerang Pikachu, membuatnya terlempar ke belakang. Tim Rocket mengalihkan perhatian pada Hawlucha, melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Pokemon tersebut. Namun Hawlucha dapat menghindari setiap serangannya, sampai keduanya saling membelakangi dan dikepung oleh Tim Rocket. Mengesampingkan permasalahan mereka sebelumnya, Hawlucha sepakat untuk saling membantu demi menghadapi Tim Rocket. Setelah menghindari serangan Tim Rocket, Hawlucha dan Dark Hawlucha mengkombinasikan serangan untuk mengalahkan Tim Rocket. Sesaat kemudian, penonton mulai bertepuk tangan dengan meriah, mengira pertarungan tadi hanyalah bagian dari pertunjukan. Akhirnya acara utamanya tetap dilanjutkan, yaitu pertunjukan Super Pokemon Battle. Namun secara mengejutkan Hawlucha jatuh dari atas, menyebabkan pertunjukan itu jadi sedikit terganggu. Tanpa disangka-sangka, Dark Hawlucha membantu Hawlucha untuk berdiri, dan mulai bertarung tanpa memperdulikan naskah. Namun ini justru membuat penonton menjadi sangat senang, dan lagi Dark Hawlucha seolah-olah kembali ke masa lalunya saat dia masih menjadi Pokemon petarung, yang bertarung di atas ring demi memenangkan turnamen. Ini baru pertama kalinya Dark Hawlucha memperlihatkan ekspresi yang menyenangkan. Dengan bersemangat, semuanya pun mulai mendukung Hawlucha dan Dark Hawlucha untuk saling bertarung dengan sekuat tenaga. Sampai akhirnya, Hawlucha berhasil menjatuhkan Dark Hawlucha, memenangkan pertarungan tersebut. Dengan demikian, pertunjukan pun berakhir sesuai dengan yang diharapkan. Keesokan harinya, Carl berterima kasih kepada Satoshi dan teman-temannya, mengungkapkan bahwa Galet kini sudah sembuh, dan mereka bisa melanjutkan perjalanan lagi menuju kota berikutnya. Satoshi melatih Pokemonnya untuk menghit batang pohon, di mana Froakie melancarkan Water Pulse, sementara Pikachu menggunakan Thunderbolt. Teman-temannya menyadari perkembangan yang dialami oleh Satoshi, yang mana Pikachu dan Froakie terlihat semakin serasi. Beberapa saat setelahnya, Yurika melihat sesuatu yang mengambang di sungai. Satoshi yang menyadari itu adalah Sanpei, langsung nyebur ke dalam air untuk menyelamatkannya. Setelah menggiringnya ke tepian, Satoshi berusaha menyadarkan Sanpei yang pingsan, sedangkan Citron menangani Greninja yang terluka. Beberapa saat kemudian, Sanpei akhirnya bangun, meskipun pada awalnya dia terkejut melihat Satoshi dan kawan-kawan, setelah sekian lama tidak berjumpa dengan mereka. Sanpei pun lega saat mengetahui bahwa Pokemonnya dalam keadaan baik-baik saja. Satoshi lalu menyempatkan diri untuk mengecek Pokédex-nya mengenai Greninja, yang merupakan bentuk evolusi terakhir dari Froakie. Sanpei juga menjelaskan ini adalah Frogadier yang dulunya pernah bertarung melawan Satoshi, dan kini telah berevolusi secara sempurna. Namun Citron memotong pembicaraan itu, dan menanyakan mengapa Greninja bisa terkena racun. Sayangnya sebelum Sanpei sempat memberikan penjelasan, mereka diinterupsi oleh seorang ninja yang keluar dari permukaan air bersama dengan Pokemonnya, Barbaracle, mengungkapkan bahwa orang itulah yang menyerang Sanpei sebelumnya. Tanpa berlama-lama, ninja memerintahkan Barbaracle Razor Shell, yang bisa ditangkis Froakie, meskipun dia terpental ke belakang. Pikachu melancarkan Thunderbolt, yang bahkan tidak berpengaruh terhadap Barbaracle. Di dekat situ, ada tim Rocket yang mengamati pertarungan itu, berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap Pikachu. Sadar bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan ninja, maka Sanpei pun menggunakan jurus menghilang dalam angin untuk melarikan diri. Setelah berhasil lolos dari ninja misterius, Satoshi dan kawan-kawan menyadari bahwa ninja misterius itu menyebutkan tentang gulungan rahasia, yang mana Sanpei diberikan misi untuk mengantarkan item tersebut sebelum matahari terbenam. Saizo, ninja dengan pangkat tertinggi di desa, memberikan tugas ini kepada Sanpei, memberitahukan bahwa gulungan rahasia itu berisi tentang segala jenis teknik ninja yang dipelajari di desanya. Setelah mendapatkan tugas tersebut, Sanpei dan Pokemonnya pun berangkat menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Namun di tengah perjalanan, Sanpei disergap oleh ninja misterius, yang menginginkan gulungan rahasia yang dipegang oleh Sanpei.
Ninja misterius memerintahkan Barbaracle Razor Shell, yang diantisipasi oleh Sanpei dengan memerintahkan Greninja Quick Attack. Namun Barbaracle membalas dengan Poison Jab, dan memukul mundur Greninja dengan Razor Shell, hingga Sanpei dan Pokemonnya terjerumus ke dalam jurang. Sampai saat ini, Sanpei tidak mengerti mengapa ninja misterius itu menginginkan gulungan rahasia. Namun Sanpei harus tetap mengantarkan item itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh mentornya. Setelah mendengar penjelasannya, Satoshi dan kawan-kawan memutuskan untuk membantu Sanpei mengantarkan gulungan rahasia, sambil mencari strategi untuk mengalahkan ninja misterius. Akhirnya Citron pun berencana untuk mengelabui ninja misterius, dengan menciptakan robot pengecoh, yang akan memancing ninja misterius untuk menyerang robot itu, selagi mereka melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi aslinya. Di saat yang bersamaan, tim Rocket juga sedang mencari Satoshi dan kawan-kawan. Setelahnya mereka melihat jejak kaki, beranggapan mangsanya itu pasti berada di dekat sini. Dari balik semak-semak, tim Rocket melihat Satoshi dan kawan-kawan yang berjalan ke arah mereka. Namun betapa terkejutnya mereka saat mendapati bahwa itu hanyalah robot. Tim Rocket yang marah menendang robot, yang menyebabkan robot itu akhirnya meledak. Beralih lagi ke Sanpei, yang menunjukkan peta area tersebut kepada Satoshi dan teman-temannya. Menurut pengamatannya, mereka tidak akan bisa sampai ke lokasi tepat pada waktunya, dan Satoshi menanyakan apakah ada jalan pintas menuju tempat tersebut, sehingga mereka pun memutuskan untuk mengambil rute berbahaya melalui pegunungan. Ketika menyeberangi jembatan kayu yang sempit, Serena dan Citron tiba-tiba terjatuh, yang untungnya masih bisa diselamatkan oleh Froakie dan Greninja. Setibanya di sebuah terowongan yang mengarah langsung menuju pegunungan, mereka diserang oleh Golbat yang menghuni tempat tersebut, di mana Sanpei menyuruh Greninja Smoke Screen untuk mengalihkan perhatian Pokemon kelelawar itu, sehingga mereka pun bisa melarikan diri. Satoshi dan Sanpei akhirnya berhasil keluar dari gua, sedangkan teman-temannya masih terjebak di dalam sana. Namun di saat itu juga, ninja misterius lagi-lagi datang menyerang mereka. Sanpei menyuruh Satoshi untuk mencari yang lainnya, tapi dia bersikeras untuk bertarung juga. Froakie dan Greninja memulai pertarungan dengan double team, di mana masing-masing dari mereka mengkombo Water Pulse dan Water Shuriken. Namun Barbaracle menghindarinya, menyebabkan klon tersebut hancur terkena serangannya sendiri. Ketika pertarungan berlangsung, tim Rocket datang untuk menangkap Pikachu. Namun sebelum mereka sempat menangkap Pikachu, ninja misterius malah melindungi musuhnya, mengklaim bahwa ini adalah mangsanya. Barbaracle menyerang dengan Razor Shell, yang dipadukan dengan kombinasi Water Pulse dan Water Shuriken dari Froakie dan Greninja, akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan tim Rocket. Setelahnya pertarungan melawan ninja misterius kembali dilanjutkan, yang mana Barbaracle mulai menyerang musuhnya secara bertubi-tubi. Saat Barbaracle hendak menghabisi Greninja, Froakie yang tertimbun batu, bertekad untuk menyelamatkan temannya, melompat keluar dari reruntuhan batu tersebut, dan akhirnya berevolusi menjadi Frogadier. Dengan bentuk barunya itu, Frogadier dapat mengimbangi kekuatan Barbaracle, dan bahkan berhasil menjatuhkannya. Ninja misterius pun memutuskan untuk mundur, sambil memberitahukan bahwa mereka layak untuk lewat. Sesampainya di mansion, Satoshi dan Sanpei disambut oleh teman-temannya yang tiba lebih dulu di tempat tersebut. Mereka juga bertemu lagi dengan ninja misterius, yang mengungkapkan dirinya adalah Saizo, mentor yang memberikan tugas kepada Sanpei untuk mengantarkan gulungan rahasia. Saizo menjelaskan bahwa dialah yang menculik teman-temannya, karena tidak ingin melibatkan mereka dalam tugas yang diberikan kepada Sanpei. Sedangkan Sanpei masih belum percaya bahwa semuanya telah diatur sedemikian rupa, untuk menguji kemampuan Sanpei dalam menyerahkan gulungan rahasia dan menyelesaikan misi dengan tepat waktu. Saizo terkesan dengan kinerja Sanpei selama misi berlangsung, dan akan melaporkan semua kejadian hari ini langsung kepada tetua desa ninja. Sedangkan teman-temannya kagum dengan Frogadier Satoshi yang telah berevolusi. Dikarenakan semuanya sudah selesai, Satoshi kemudian menantang Sanpei bertarung, yang diterimanya dengan senang hati.